Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada pengenalan pemodelan sistem. Di materi sebelumnya sudah saya singgung mengenai pemodelan sistem. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa kita memerlukan pemodelan sistem saat merancang suatu mesin? Pemodelan sistem bertujuan untuk mengoptimalkan hasil perancangan sebelum rancangan tersebut diproduksi dalam wujud nyata. Setelah pemodelan sistem, kita dapat mensimulasikan bagaimana rancangan bekerja dan juga mengendalikan rancangan tersebut sesuai dengan kemauan kita. Tentunya menggunakan pemodelan sistem, kita dapat menghemat biaya perancangan. Pemodelan sistem digunakan untuk memetakan sistem dinamik yang sesungguhnya ke dalam sebuah persamaan sederhana. Sebuah pemodelan sistem merupakan satu set dari persamaan matematika pembentuk, atau yang kita kenal dengan governing equation, yang mana menjelaskan tingkah laku dari model dinamik. Kita ambil contoh pada sebuah sistem besar, yaitu mobil. Pada mobil tersebut, jika dirinci kembali, memiliki subsistem yang sangat banyak. Nah, contohnya adalah seperti yang ada di sini, yaitu sebuah subsistem suspensi. Jadi tahap awal dalam merancang sebuah sistem di sistem kontrol ini, kita harus memahami bagaimana dari setiap elemen yang membentuk subsistem atau sistem itu bekerja. Nah, contohnya di sini ada suspensi mobil ya. Di awal kita bentuk free body diagramnya, lalu kita tetapkan apa saja elemennya. Nah, di sini kan nanti ada yang namanya spring, sebuah pegas. Jadi dari roda ke jalan. Nah, ini kan ada elastisitas ya, bersifat elastik, yaitu pegas. Nah, di sini kita berikan pegas. Misalkan antara jalan ya, antara roda ke pelek. Nah, ini adalah massa ke-1. Lalu setelah itu penghubung antara roda ke bodi mobil. Nah, antara roda ke bodi mobil di situ ada pegas dan damper dan peredam. Nah, massa yang paling atas adalah berat mobil. Nah, di sini adalah contoh sederhananya. Jadi kita memahami dan bisa membentuk setiap elemen. Setelah terbentuk free body diagram, kita uraikan setiap elemennya. Misalkan spring nanti memiliki persamaan seperti apa, lalu damper persamaannya seperti apa. Nah, di sini lalu untuk massa, di sini kan pergerakan massa. Nah, pergerakan massa nanti memiliki persamaan seperti apa, dan setiap elemen tersebut mengacu ke hukum apa. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Ketika sudah memiliki persamaan matematika pembentuk suatu sistem, maka kemudian dapat mensimulasikan sistem tersebut dan menilai performanya. MATLAB dan Simulink atau software sejenis lainnya dapat digunakan untuk mensimulasikan sistem tersebut. Kita sudah membentuk sebuah free body diagram, lalu menetapkan setiap elemen-elemennya menggunakan persamaan matematika. Langkah selanjutnya adalah membentuk sebuah sistem menggunakan blok-blok diagram. Nah, untuk membentuk sebuah sistem menggunakan blok-blok diagram, kita dapat menggunakan MATLAB dan Simulink atau software bantuan yang lain. Jadi di sini adalah bagian yang mudah dan menyenangkan. Jadi kita tinggal tarik blok-bloknya, namun penempatan blok-blok tersebut juga harus tepat, karena blok-blok ini menggambarkan dari persamaan yang kita buat. Misalkan di sini kita sudah membuat sebuah persamaan matematika yang menggambarkan dari suspensi sebuah mobil. Dari persamaan matematika tersebut, kita dapat mengkonversi dalam sebuah sistem yang direpresentasikan oleh blok-blok diagram. Nah, lalu apa ini gunanya kita membuat blok-blok diagram seperti ini?
Ketika sudah terbentuk sebuah sistem dengan blok-blok diagram seperti ini, kita akan sangat mudah untuk mensimulasikan bagaimana sistem itu bekerja. Nah, misalkan di sini yang kita rancang adalah sebuah sistem suspensi mobil, dan yang kita inginkan di sini adalah misalkan bagaimana sih pergerakan dari sebuah mobil ini. Dari situ kita akan bisa mengendalikan, misalkan mobil ini berosilasi terlalu kuat, misalkan amplitudenya terlalu tinggi, terlalu besar. Nah, dengan pemodelan seperti ini kita akan dapat mengontrol ya, mengendalikan parameter-parameter yang dikeluarkan oleh sistem ini. Karena di sini kan nanti setiap blok bersumber dari elemen-elemen yang kita buat di free body diagramnya. Misalkan di sini ada spring. Nah, spring itu kan, nah blok ini namanya K, ini kita sebut spring stiffness ya. Lalu ada damper koefisien. Nah, di sini ada C. Terus ada massa. Misalkan di sini adalah massa mobilnya. Dengan terbentuknya blok seperti ini, kita mudah, misalkan tadi mobilnya terlalu kuat saat berosilasi. Nah, kita ingin mengurangi osilasinya. Nah, kita bisa dengan cara ini, menambah damping koefisien di sini. Jadi menambah koefisiensi dari dampernya. Misalkan kita coba-coba dari 0,1, 0,2. Nah, nanti kan kita bisa mencari mana yang sesuai dengan kemauan kita. Atau di stiffness-nya. Misalkan kita ingin kembalinya, jadi kembalinya itu cepat, responnya cepat misalkan. Nah, maka kita bisa memuatkan di nilai konstanta pegasnya. Atau misalkan yang kita ingin simulasikan itu berbeda, bukan mobil sedan, tapi mobil misalkan bis atau truk. Nah, di sini kita bisa merubah variabel M ini. Jadi misalkan dari M-nya awalnya 1 ton, kita ubah menjadi 10 ton. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Nah, untuk membuat di sini ya, membuat blok diagram seperti ini nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Kita akan bahas secara detail bagaimana kita dari sebuah persamaan, jadi governing equation, terus bisa merubahnya ke dalam bentuk blok diagram seperti ini. Nah, dari sini kan nanti kita bisa lihat hasilnya, sebuah responnya di sini ya. Nanti ada scope, terus kita juga bisa mengirimnya ke MATLAB. Jadi kita tidak susah-susah merubah variabel-variabelnya lewat blok di sini. Nah, tapi kita juga bisa merubahnya lewat script di MATLAB. Jadi di sini misalkan massa ini adalah sebuah mobil ya. Lalu di sini roda, dan di sini adalah pegas dan dampernya. Jadi suspensi, sistem suspensinya. Nah, simulasi di sini menunjukkan ketika rodanya misalkan terbentur oleh polisi tidur. Lalu massanya untuk pergerakannya secara general akan seperti ini. Jadi berosilasi, lalu lambat laun dia menghilang untuk osilasinya karena pengaruh dari damper. Untuk dapat mengetahui pola dari gerakan mobil, jadi yang ini kan berarti yang ingin kita peroleh. Jadi outputnya adalah pergerakan massa ini. Nah, untuk dapat mengetahui pergerakan massa tersebut, nah tadi berarti caranya tadi ya, dari membentuk free body diagram, lalu kita detailkan setiap elemennya. Jadi setiap persamaan untuk elemen-elemen yang menyusun dari subsistem itu, lalu kemudian membentuk sebuah governing equation ya. Jadi satu sistem pembentuk untuk sistem suspensi ini. Kita peroleh nanti di sini ada input. Nah, input ini berarti kan seberapa besar gaya yang diberikan ke mobil. Jadi di sini contohnya, jadi gayanya karena adanya polisi tidur ya yang bentur. Nah, besar gayanya ya ini karena benturan itu, lalu
mendorong suspensinya. Nah, jadilah nanti masanya osilasi seperti ini. Lalu untuk output, nah output tadi sudah saya jelaskan ya. Output dari misalkan sistem suspensi ini yang kita inginkan adalah pola gerakan dari massa tersebut atau mobil tersebut. Nah, di sini kita memerlukan sebuah persamaan yang merepresentasikan dari sistem ini berarti. Nah, di sini adalah persamaan akhir yang kita dapatkan untuk sistem suspensi ini. Jadi terlihat sangat simpel ya. Jadi di sini intinya adalah outputnya yang disimbolkan XS, dan di sini adalah inputnya. Nah, untuk XS ini adalah output, tidak lain adalah sebuah displacement ya, dan Fs ini adalah input yang menunjukkan sebuah gaya di sini. Lalu kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Di sini adalah persamaan fungsi alih atau transfer function. Bagaimana kita bisa memperoleh persamaan seperti ini? Secara detail nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, di sini kita ulas kembali bahwa untuk sistem pegas massa ya ada dua jenis, yaitu yang tanpa damper atau tanpa peredam dan dengan damper atau dengan peredam. Jadi untuk mempermudah kita dalam merancang sebuah sistem, jadi kita terapkan untuk kondisi idealnya. Jadi sesuai teori bahwa jika tidak ada damper, pegas akan terus berosilasi selamanya. Jadi tidak ada berkurang. Walaupun dalam kenyataannya ya, untuk realnya itu walaupun tidak ada pegasnya kan nanti tetap aja ada gaya gesek, ada gaya yang lain. Nah, nantinya osilasi pegas tersebut lama kelamaan akan hilang. Namun di sini untuk kondisi idealnya kita anggap saja pegas itu ya murni pegas. Jadi sifatnya elastis dan dia akan misalkan dikenai gaya lalu dilepas ya, dia akan terus berosilasi selamanya, jadi tidak berhenti. Nah, sedangkan untuk pegas dengan peredam, ketika kita berikan gaya, misalkan kita tekan ya pegas tersebut lalu kita lepaskan tekanannya, nah maka pegas tersebut akan berosilasi. Namun osilasinya jadi peredam atau damper itu jadi meresap energi dari pegas tersebut, sehingga lama-lama osilasinya akan berhenti.